Penolakan itu macam-macam ya. Kalau saya sendiri mungkin penolakannya dari usaha besar dulu nih. Kalau dari usaha besar tantangannya mungkin kita lebih ke kita udah izin melalui WhatsApp dengan manajer atau PIC-nya, tapi tidak dibales, di ghosting gitu Mas. Tapi terus kita coba untuk datang ke kantornya, tapi mungkin cuma nyampe satpam gitu kan. Nah itu yang perusahaan besar itu seringnya kayak gitu. Tapi kalau untuk mengetahui portret ataupun wajah ekonomi secara real di lapangan melalui sensus ekonomi yang dilakukan sekali dalam 10 tahun. Maka tantangannya adalah bagaimana kemudian Badan Pusat Statistik melakukannya di lapangan. Bagaimana menjangkau sektor pelaku usaha besar, industri. Bagaimana menjangkau sektor UMKM. Dan bagaimana pula Kepala Badan Pusat Statistik memastikan bahwa sesungguhnya hasil dari sensus ini akan bisa diterima dan menjadi pijakan ke depan untuk melahirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat dan pembangunan Indonesia. Saya Abraham Silaban. Kita akan telusuri sensus ekonomi 2006. Saat ini, Badan Pusat Statistik Kota Cilegon sedang melaksanakan sensus ekonomi 2026, yaitu pendataan yang bertujuan menghasilkan gambaran menyeluruh kegiatan usaha yang ada di Kota Cilegon. Sensus ekonomi 2026 tidak hanya berfokus pada sektor industri. Kami mendata seluruh kegiatan usaha, mulai dari perdagangan, jasa, konstruksi, transportasi, pertanian, hingga usaha-usaha berbasis digital yang terus berkembang. Untuk melaksanakan pendataan tersebut, BPS Kota Cilegon menerjunkan 332 petugas yang terdiri dari petugas pendataan dan pengawas, baik untuk pendataan secara door-to-door maupun usaha besar. Sebelum turun, seluruh petugas telah mengikuti rangkaian pelatihan, dibekali rompi, tanda pengenal, dan surat tugas resmi, serta telah berkoordinasi dengan para pengurus wilayah setempat agar proses pendataan berjalan lancar. Di Kota Cilegon sendiri terdapat sekitar 70.000 kegiatan usaha yang menjadi sasaran pendataan pada sensus ekonomi 2026. Oleh karena itu, kami berharap seluruh pelaku usaha dapat berpartisipasi aktif agar tidak ada kegiatan usaha yang terlewat. Pak Eben. Apa? Pak, kita kan hari ini mau pendataan. Gimana? Coba ya, ini saya tunjukin maps-nya. Jadi kita itu kan di sini, Pak. Nih, Chandra Asri Pasifik. Terus orang Chandra Asri sudah dikonfirmasi kan? Sudah beres. Oke, aman berarti ya kita ya. Aman. Oke, kita lanjut gas berarti. Gas dong. Semangat. Iya. Ayo kita sama-sama ke sana. Oke, let's lanjut. go. Yuk Pak, ngambil perlengkapan dulu. Kalau petugas lapangan itu biasanya pasti bawa tas, Mas. Wajib tuh, karena apa? Karena kita harus bawa surat tugas. Kemudian kalau dari BPS Kota Cilegon sendiri menyiapkan surat tugas, kemudian surat edaran. Nah, selain itu kita juga dilengkapin sama rompi sensus. Nah, di sini rompi sensus ini hitam dan oranye ya, sesuai warna dari sensus ekonomi, yaitu oranye. Di sini ada logo sensus ekonomi, kemudian ada logo Badan Pusat Statistik, dan di belakang ada tulisannya petugas sensus ekonomi. Kemudian yang paling penting yang mungkin bisa dikenalin gitu langsung, pastinya ini name tag, Mas. Name tag ini adalah tanda bahwa kita itu petugas sensus ekonomi. Nah, name tag ini juga sudah ber QR code ya.
Nah, jika mungkin nanti ada penolakan dari warga karena warga mungkin kurang percaya dengan kredibilitas petugasnya, sebenarnya masyarakat itu atau warga bisa melakukan scan dari QR code ini dan nanti akan keluar tampilan website identitas dari mitra tersebut. Jadi sebenarnya tidak ada alasan lagi atau tidak ada kekhawatiran warga tadi, sudah diminimalisir lah dengan membawa name tag ini atau ID card ini, Mas. Oke, kita lanjut. Lanjut. Bismillah ya, Pak ya. Bismillah, semangat. Bismillah, semangat. Saya depan ya. Oke. Nanti kita di sana bertemu sama siapa nih? Udah dihubungin. Sudah dihubungin Pak Doni, sudah kooperatif juga, sudah janjian juga Pak. Jadi kita bisa langsung ngadu gitu. Oke, baik. Nanti kita langsung sana aja ya. Iya. Penolakan itu macam-macam ya. Kalau saya sendiri mungkin penolakannya dari usaha besar dulu nih. Kalau dari usaha besar tantangannya mungkin kita lebih ke kita udah izin melalui WhatsApp dengan manajer atau PIC-nya, tapi tidak dibales, di ghosting gitu Mas. Tapi terus kita coba untuk datang ke kantornya, tapi mungkin cuma nyampe satpam gitu kan. Nah itu yang perusahaan besar tuh seringnya kayak gitu. Tapi kalau di pendataan di keluarga atau di UMKM, biasanya kita itu seringnya penolakannya karena kurang percayaan masyarakat. Nah, itu yang coba kita bangun sebagai petugas sensus ya. Memang lika-liku sebagai petugas sensus itu ada, tapi alhamdulillah ya kebanyakan masyarakat masih banyak kok yang peduli dengan kemajuan Indonesia dengan mau memberikan data. Siapa ya? Perkenalkan Bu, saya Saiful, petugas sensus ekonomi dari BPS, ingin melakukan pendataan. Boleh minta waktunya sebentar Bu untuk wawancara? Ini pendataan apa ya? Usaha gitu? Benar Ibu. Terus tujuannya untuk apa? Kami ingin mendata... Hati-hati Bu Nur, saya sering didata, tapi nggak pernah dapat bantuan sama sekali. Data-data aja, tapi bantuannya nggak nyampe. Tentu dalam pelaksanaannya terdapat berbagai tantangan, misalnya usaha yang dijalankan dari rumah tanpa papan nama, usaha yang berjualan melalui media sosial atau marketplace, hingga usaha musiman ya seperti pedagang takjil saat Ramadan. Selain itu, masih ada masyarakat yang mengira tidak perlu didata karena tinggal di rumah kontrakan atau bukan warga asli Kota Cilegon. Namun, di balik tantangan tersebut, ada satu hal yang menarik dari Sensus Ekonomi 2026 ini. Pola kegiatan yang terus berkembang, kini banyak usaha yang tumbuh dari rumah melalui marketplace, media sosial, maupun berbagai platform digital. Perubahan ini yang ingin ditangkap melalui Sensus Ekonomi 2026. Kami awalnya itu berangkat dari sini menuju Chandra Asri tadi selama 40 menit. Di perjalanan kita coba untuk mempersiapkan lah istilahnya peralatan yang dibutuhkan. Kemudian karena kita sudah koordinasi dengan manajer mengenai perizinan, di saat tiba di Chandra Asri kita bisa langsung masuk. Alhamdulillah kita diterima baik, bahkan kita diterima baik langsung oleh direkturnya, Mas. Selamat datang di Chandra Asri. Ada yang Selamat bisa saya datang. bantu? Izin perkenalkan, kami dari petugas sensus ekonomi dari BPS Kota Cilegon. Perkenalkan, nama saya Eben Benuri dan rekan saya. Raisa. Ya, jadi nanti kami kesini itu ingin mendata sensus ekonomi. Oke, baik. Ditunggu sebentar ya. Baik. Yang menjadi highlight ketika saya melakukan pendataan di Chandra Asri itu sebenarnya dari depan terlihat sangat megah gitu ya, pabrik yang penuh teknologi yang prima, maju gitu. Tapi ternyata di dalamnya itu culture hangat dari manusianya itu masih ada gitu. Jadi kita disambut baik oleh direktur, Bapak Edi, terima kasih Bapak. Kami juga disambut dan diarahkan langsung ke Bapak manajer, yaitu Bapak Doni. Selamat siang, Pak. Betul, Pak? Ada petugas sensus sudah datang, ada di lobi? Betul? Siap, baik Pak. Terima kasih. Mari saya antar. Belah sini. Nah, saya kira kan ketika pendataan itu akan sulit ya bagi perusahaan ya, karena mereka harus rekonsiliasi data dan harus mengumpulkan data dari berbagai pihak. Tapi ternyata di situ pendataan itu tidak berlangsung sangat lama, malah hanya selama 30 menit.
Baik Bapak, sebelumnya izin perkenalkan saya Raisa, saya sebagai pendata lapangan Sensus Ekonomi 2026. Untuk sensus ekonomi sendiri ini adalah sensus untuk mendata seluruh usaha di Kota Cilegon, Bapak. Tapi Bapak dan Ibu jangan khawatir karena data yang akan disampaikan terjamin kerahasiaannya oleh Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 97. Kebetulan karena di sini Bapak selaku penanggung jawab ya untuk kuesioner ini atau wawancara ini, saya akan menanyakan Bapak sedikit banyak tentang PT Chandra Asri ini. Yang pertama, untuk PT Chandra Asri ini kegiatan utamanya apa Bapak? Apakah manufaktur atau mungkin perdagangan? Boleh disebutkan mungkin Bapak? Baik, jadi PT Chandra Asri Pasifik Tbk merupakan perusahaan solusi energi kimia dan infrastruktur yang menghasilkan berbagai bahan baku petrokimia strategis. Di sektor kimia, Chandra Asri mengoperasikan kompleks petrokimia terintegrasi yang pertama dan terbesar di Indonesia yang memproduksi berbagai bahan baku strategis seperti polipropilin, polietilen, stearin, monomer, betadine, dan berbagai produk kimia lainnya. Nah, produk-produk ini menjadi bahan baku bagi ribuan industri hilir, mulai dari kemasan otomotif, elektronik, konstruksi, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga. Terima kasih Pak sebelumnya untuk informasinya. Berarti tadi Chandra Asri secara umum kegiatannya adalah memproduksi produk plastik atau bahan baku plastik dan turunannya ya Pak, izin mengonfirmasi. Bahan baku plastik dan turunannya, betul. Baik, apa benar untuk di PT Chandra Asri ini melakukan penjualan barang ke luar negeri? Kami ada melakukan ekspor tapi dalam jumlah yang kecil, dan itu untuk produk-produk specialty. Dan itu volumenya hanya sangat kecil ya, tapi mayoritas produksi kami itu untuk memenuhi pasar domestik. Pasar domestik dalam negeri Pak ya? Ya. Ketika kita melakukan pendataan, wawancaranya juga tidak lama, kita bisa menggali cerita-cerita ekonomi gitu dari PT Chandra Asri tersebut. Kemudian kita sudah coba ya melakukan wawancara, pendataan selama kurang lebih 30 menit itu. Kita dapatkan juga informasi-informasi tentang ekonomi pastinya dari perusahaan Chandra Asri. Data-data yang dikumpulkan Chandra Asri itu ternyata sudah terdokumentasi dengan baik gitu Mas. Sehingga mereka juga gampang ketika ada permintaan data untuk mengambil keputusan yang lebih tepat sasaran. Kemudian ada juga ketika kita melakukan wawancara itu, Pak Edi selaku direktur juga menyampaikan bahwa memang di Chandra Asri ini data-data itu sudah dikumpulkan. Jadi datanya dikumpulkan dan juga didokumentasikan dengan baik oleh ada tim sendiri gitu. Kadang kan ada perusahaan yang datanya tidak terdokumentasi dengan baik gitu ya. Nah, alhamdulillah di Chandra Asri didokumentasi dengan baik sehingga ketika dibutuhkan bisa tinggal diambil. Sebagai penutup, kami ingin menegaskan bahwa sensus ekonomi ini dan data yang telah Bapak sampaikan akan dilindungi oleh undang-undang dan tidak akan bocor. Selanjutnya, selain itu Bapak, untuk data yang telah Bapak sampaikan tidak akan ada sangkutannya dengan pajak.